Salam, salam damai sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap sehat dan selalu bersuka cita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa. Hari Minggu biasa ke-32, Minggu 6 November 2022. Bacaan-bacaan kitab suci pada hari Minggu biasa ke-32 ini mengajak kita untuk mengimani Allah yang hidup sebagai sumber kebangkitan dan hidup abadi. Bacaan pertama dari kitab kedua Makabe bab 7 ayat 1 sampai 2 dilanjutkan dengan ayat 9 sampai 14. Dikisahkan tentang riwayat seorang ibu dan 7 anaknya yang mati sebagai martir ketika umat Yahudi dianiaya hebat dalam masa pemerintahan Raja Kejam Antiochus Epiphanes pada abad kedua sebelum Masehi. Umat Yahudi disuruh untuk menyangkal iman akan Yahweh, meninggalkan adat istiadat Yahudi, dan dipaksa untuk menyembah dewa-dewi Yunani. Dan tak kala disiksa dengan sangat kejam sampai hampir putus nyawa, salah seorang anak berkata kepada raja, "Engkau dapat menghapus kami dari hidup di dunia ini, tetapi Raja alam semesta akan membangkitkan kami untuk kehidupan kekal, karena kami mati demi hukum-hukumnya." Iman dan harapan akan hidup abadi meneguhkan, menguatkan mereka dalam penderitaan yang ngeri itu. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai 38 dikisahkan bahwa orang-orang Saduki datang mencoba Yesus. Golongan Saduki ini tidak percaya akan hidup abadi. Menurut mereka, hidup manusia hanya sekali saja di dunia ini. Maka orang harus berusaha mengejar kebahagiaan selama hidupnya di bumi ini. Untuk mengolok-olok kepercayaan akan hidup abadi, mereka mencoba Yesus dengan kisah yang fantastis sebagai berikut. Ada 7 bersaudara yang berturut-turut menikahi satu perempuan yang sama. Lalu semua mati tanpa meninggalkan keturunan. Di akhirat nanti, istri siapakah perempuan ini? Yesus menjawab mereka dengan menyampaikan 2 hal ini. Pertama, di akhirat nanti orang tidak kawin dan dikawinkan lagi. Orang hidup abadi sebagai makhluk rohani di hadirat Tuhan. Lalu Yesus mengutip wahyu Tuhan kepada Musa dari kitab Keluaran bab 3. Dan wahyu ini diterima dan dipercayai juga oleh kaum Saduki. Dalam kisah itu, Allah memperkenalkan diri sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Leluhur kita dalam iman tetap ada dan hidup di hadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Saudariku terkasih, pada setiap bulan November, khususnya pada tanggal 2 November setiap tahun, kita kenangkan umat beriman yang telah berpulang kembali kepada Tuhan. Kita doakan sanak keluarga dan orang-orang tercinta yang telah beralih dari dunia ini kembali pada Tuhan. Mereka telah pergi, namun tetap ada di hadirat Tuhan dan juga tetap hadir dalam kenangan-kenangan kita. Filsuf Prancis Gabriel Marcel mengingatkan kita bahwa bagi mereka yang mencinta, orang terkasih tak pernah mati, hanya beralih ke hidup abadi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, teguhkanlah iman kami akan Dikau, sumber hidup. Dan karena belas kasih-Mu, berilah damai dan sukacita abadi bagi semua orang yang telah meninggal. Ya Tuhan, hanya dalam kasih-Mu juga kami pergi dan kembali.
Selamat berhari Minggu untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin.